mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu, ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing umara? Napa boten diperangi mawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Kala dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallah selagi mereka ijek sholat. Ini menunjukkan gitu, bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta. Saat kita meyakini mayoritas, bahwa rahmatnya Allah Ta'ala itu mayoritas, Islam juga mayoritas, kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, yang jalan kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif, terminal begitu cabul, itu fasek kabeh. Baru ngono butuh ngisi gitu, biasanya wong fasek wong bayar. Kok dalili, ngomong kok bayar fasek. Nah, gue malah iso ngising kan. Fasek ke Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di Bang Soleh rabi fasilitas. Puasa kalah. Nah, ini contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kullas. Lah kulasa ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar, dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah, memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu ini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari Muslim, dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab Bukhari. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab buah adalah kitab Bukhari Muslim. Dan lewat kitab Sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulane iki ngalim-ngalim Jawa juara bejoban. Umumnya wong nganggo hem. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim mau memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang Jumatan bin macam, tapi ini mau ya orang tertentu, jubaran gitu, mau alim. Narapati alim kata, tapi jubaran mau dapat terus, mau alim-alim kali beru mesti biasa-biasa lah. Panas. Tergugat ya tenang, saya umum-umum apa? Mau terus akan sana ini lah. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar alal umara fima yukhalifu syarka wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Gula wajah. Haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satakunu umaro fa ta'rifuna wa tunkirun. Faman arafa bari'a wa man ankara salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Saat aku bakal ono sapa umaro, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umaro jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiru nalan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin perilakunya sing enggak bener. Faman arafa bariya. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bariya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man, salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati atau gubernur atau pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat.
Lah sing ra slamet apa? Melone mati korupsi ini iku. Walakin man rodiya wa ta. Walakin man rodiya, tetapi ini sing ra slamet yo rido cocok wa ta ya anut wah cocok pintan to. Mergo untuk bagi bagian. Satu rumah nonton biasa wae. Biasa wae perkara ngene ae. Walakin man rodiya napa? Wa ta. Lah ini anti ke Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing Umar? Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Ora gak usah Nabi la ojo. La ojo. Masallah selagine mereka iso salat. Ini menunjukkan gitu bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nuqatiluhum, jawab Nabi apa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Tapi antiken Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sholat. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggencet rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua, kemungkinan secara teori ulama lagi. Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi masalahnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat, yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kalau banyak teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, saya Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Loh iya, terus resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan. Kalau terbanyak gento semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman itu kalau mayoritas ya harus ya jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang Nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan. Karena sudah fase tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan. Dia bisa kecelok komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni, dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngaku eksistensi Tuhan. Ya teman saya ingin pikir. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat tidak punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara, misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara, tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat.
Jadi ya pejabat korupsi itu salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana, enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat dimiskin, tanpa dimiskinkan, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun rawat ana sing miskin, miskin dhewe. Roken rawat ana sing miskin, miskin. Idam Samawi rawat dolim ning Roken wis kere. Berarti kekerean ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Sekali-kali nyalakan awam dhewe. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah miskin. Tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Yang orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kata kula, wah aku bar mergawe modal tak mungkin bangkrut, gue bangkrut bar modal, aku sedurunge bangkrut. Kira gue bawaan, wah kira lateng. Nih, artinya kira-kira kita ini adikan pejabatnya sudah hasil, itu ya tetap kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek Dia, orang korupsi lah, yang kira tetap kere. Bukan repot, tapi nyala sopo. Tugale sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngeluh mendiknas ya. Udah tarik SDM rendah atau sinau tetap bento. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis bento. Bentone ora salah pemerintah, ora gelem belajar. Apa susah sih ora usah sekolah belajar dhewe maca-maca buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodhokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat, selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam, setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Karena ya seorang Nabi itu hanya butuh supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi ngendikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal lama. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama. Bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darani kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal. Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya kayak Rokan sebagai sufi ya kan merem, tapi sebagai uang ya kadang kecelakaan dulu orang ayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin dan ya istighfar. Itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali. Ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, rojak. Agama itu ya syaratnya kan gampang munib, ya mudah kembali. Bar kesasar tidak balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Lah sing repot nak ucul tenan ya. Ora lah mun parah dak niku. Makanya Nabi hanya punya syarat sholat. Maksudnya sholat ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga.
Sholat di situ tuh bisa bahasa secara personernya menyebut satu bentuk, ya bentuk sholat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Napa institusi napa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura atau sampean ditegur menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai muslim dipatani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah saja artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Bisa saja pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditegur dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya tidak sholat, pejabatnya tidak sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka tidak sholat, tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan, masalah perang itu harus kita lakukan ketika ada lahu dimat suami wa biya'u wa sholawat wa masajidil karu fiyasmuwahi kasirah. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali gak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Makanya di Quran nonton ayat walau la tafwa hinna tabadhum dibadil lahu dimat suami'u wa biya'u wa sholawatu wa mata jika yuzkaru fi hasmuwahi katsiran wa la yansurunallahi mayyan. Oke, ada perang kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid tidak boleh berdiri, orang tidak boleh Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit atau orang pokoknya kalau itu hitung-hitungan ya. Aku nak umat ulama itu ya, umat ulama yang ini gitu, nak umat gendone ya ngitung duit. Ya karena umat. Mari dosanya kan mau eksiden, cuma kecelakaan. Orang laten, orang dosa apa? Kan rum komunis kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak terganggu. Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Sampean kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Madinah? Tidak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent. Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau tidak ikut Ukraina atau Azerbaijan, makanya kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya saja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik. Artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama dilarang. Artinya ukurannya itu tidak harus Islam. Tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu tuh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat, selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat, kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik, itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh. Itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik. Ya panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya masalahnya roh tahu orang tetap dan roh kita tahu orang lain tak ulang, mulanya kita ulang. Maksudnya pentingnya ngaji ini biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Nah, bodohmu orang dibodohno wis bodoh lha iku malah perkara. Marat dene tim larat wis napa? Belum larat ngenteni tim laratno wong. Jadi keren. Mau aku buang perut mari dhuwitku dibodohi wong keren. Tawangane marate ngenteni dibodohi
Wah, masih sampai orang tahu orang sing bodoni wis malah parah. Orang tahu dibodoni, orang tahu bisnis kok selarat. Subhanallah. Selarat itu sing apik to. Ngene dibodoni. Wah, misalnya jadi kiai yang ngono, di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren. Jatuhnya ngenteni dijatuh. Orang sing jatuh tau wis blesek. Mulai jatuh ngenteni sing jatuh no tau kan lumayan. Tawangane ana sing dikabing hitam. Mau bisa jadi kiai gara-gara disaingi ku terus ambles. Ora ono sing nyai kok wis ambles. Waduh. Wala jatuh sing terhormat, melarat terus sing sopan sithik urip. Jadi walakin marrodiya wata qalu padha matur sapa sahabat apalan uqatilu mono ta ora merangi kita gum ing Umar. Jawabe Nabi qala la gak usah revolusi, gak usah perang sallallahu alaihi wasallam. Salat ya. Al-Fatihah.